Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie. Dan I'm so sorry ya, beberapa hari kemarin saya nggak bisa aktif di YouTube karena saya sedang ada urusan. Sebetulnya hari ini juga saya masih agak hektik, tapi saya tetap usahakan untuk mengisi di hari ini dan besok mudah-mudahan, supaya teman-teman tetap bisa update dengan saham-sahamnya. Sebelum memulai, saya akan disclaimer dulu. Jadi seperti biasa ya, saham-saham yang nanti kita analisa ini adalah saham pilihan dari teman-teman di grup Telegram. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa nggak cocok dengan analisa ini, it's okay, silahkan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa membantu, maka silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Lalu untuk request saham-saham selanjutnya, maka saya minta tolong jangan request di YouTube, tapi requestnya di grup Telegram ya, grup Telegram Wisdom and Invest. Grup ini adalah grup publik dan free, jadi siapapun bebas untuk join dan saling sharing-sharing dan tanya-tanya di grup itu. Untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur dari Wisdom and Invest juga bisa loh. Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal buka akun atau buka rekening sekuritas ya melalui Wisdom and Invest, dan pilihannya itu cukup banyak antara NH Korindo atau RHB, Sukor Sekuritas, JUC ataupun Ekuator, dan masih akan ada sekuritas-sekuritas lainnya ya. Jadi kita akan berusaha untuk bekerja sama dengan beberapa sekuritas lainnya. Fitur apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau mendaftar melalui Wisdom and Invest? Jadi teman-teman akan masuk ke grup komunitas. Di sana teman-teman bisa sharing ya dengan mentor yang berpengalaman, dan mentornya ini nggak hanya satu, ada banyak. Lalu teman-teman akan mendapatkan chatbot. Chatbotnya memang agak berbeda dari member yang biasa. Tapi jangan khawatir, ini nggak hanya chat, teman-teman juga akan mendapatkan screener. Lalu akan ada edukasi. Edukasinya ini kita usahakan untuk secara berkala ya. Baik edukasi menggunakan chatbot dan screener, juga edukasi tentang basic technical analisa. Bisa juga edukasi tentang fundamental. Jadi ada banyak, nanti kita akan buat acara-acaranya khusus untuk nasabah dari Wisdom and Invest. Lalu akan ada inspirasi saham. Inspirasi saham ini sifatnya seperti stock pick. Jadi untuk teman-teman yang baru-baru banget memulai di dunia saham dan belum tahu ya cara menggunakan chatbot dan sebagainya, tentu kita akan bantu juga dengan memberikan inspirasi saham. Jadi seperti stock pick itu teman-teman akan diberikan kira-kira saham apa sih yang menarik dan di manakah area entry-nya. Tapi tetap ya kita fokus utamanya bukan di stock pick, kita fokus utamanya adalah edukasi. Jadi teman-teman kita harapkan untuk bisa trading secara mandiri. Bagi teman-teman yang tertarik, maka bisa langsung aja mendaftar melalui, ini ada WhatsApp-nya, yaitu WhatsApp admin ya. Atau bisa juga kontak di Telegram. Kalau di Telegram itu ID-nya adalah win_admin. Nah ini juga teman-teman bisa kontak di sana. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut, silakan ya langsung kontak aja dengan adminnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi kalau kita menggunakan chart ini tuh udah ada sinyal untuk beli dan jualnya. Jadi gampang banget ya, kita tinggal ngikutin aja. Kalau misalnya ada sinyal beli, maka beli. Kalau ada sinyal jual, maka kita jual. Tapi hati-hati jangan sampai salah cara penggunaannya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut dan lebih detail cara penggunaan chart Wisdom and Invest secara baik dan benar, maka silakan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Di video itu saya ada jelasin cara menggunakannya secara lebih detail. Kita langsung masuk ke analisanya untuk BJBR. BJBR ini masih sideways dan ini adalah area sideway-nya ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari ini, namanya adalah channel. Kalau channel yang seperti ini artinya dia sedang uptrend. Kalau dia gerakannya menurun, maka dia sedang downtrend. Kalau ini kan kelihatan ya, dia sedang datar. Jadi artinya dia sedang sideways. Maka untuk strategi sideways, segitiga hijau dan merahnya itu sebetulnya teman-teman bisa abaikan aja. Kita gunakan strategi yang lain, yaitu buy on support dan sell on strength atau sell di area resist. Pixelnya saat ini dia berwarna hijau-hijau, jadi memang sudah mulai oke, tapi momentumnya kan dia belum ada ya. Yang bagus itu adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ada momentumnya yang berwarna biru Ben Hur semakin menanjak. Jadi ini adalah yang oke.
Jadi kalau hanya muncul segitiga hijau di sini itu sifatnya spekulatif buy, belum valid ya. Ketika dia pixelnya mulai menjadi hijau-hijau, lalu dia ada momentum yang menanjak dan dia juga breakout, misalnya breakout dari channel downtrend ya, itu artinya sangat bagus sekali teman-teman bisa entry saat itu terjadi. Nah kalau sekarang kan dia lagi sideways, jadi artinya kita harus dan sebaiknya buy on support. BJBR, supportnya kita bisa gunakan support yang di sebelah sini ya. Ini sebetulnya 1450 itu supportnya. Di sini juga ada lagi support yaitu 1375. Jadi ini batas akhirnya nih, ambang batasnya nih, nggak boleh sampai dia jebol 1375. Kalau dia sampai jebol 1375 artinya jelek karena dia membentuk new low. Untuk resistnya, salah tulis tadi, BJBR. Untuk resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 1660. Jadi ini udah separuh perjalanan ya sebetulnya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah entry saat di area support, maka bisa mempertimbangkan untuk SOS kalau dia sudah mulai mendekati area resistnya nih 1660. Jangan pas-pas ya, karena dia mungkin aja hanya bikin ekor seperti di sini. Jadi begitu mendekati teman-teman bisa pelan-pelan mulai cicil jual. Lalu kalau misalnya dia misalnya breakout, artinya kan bagus tuh. Kalau cicil jual artinya kan hanya sell sebagian, dengan harapan kalau misalnya dia breakout, maka teman-teman masih ada sisa ya sebagian untuk di hold dan tinggal pasang trailing stop. Jadi kalau dia breakout, teman-teman tinggal giring aja menggunakan trailing stopnya. Tapi kalau dia tidak berhasil breakout, maka teman-teman bisa take profit all, bisa take profit semuanya ya. Lalu nanti entry kembali di area supportnya. Nah supportnya yang tadi saya katakan di sini bisa ada 1505 dan ada 1450. Jadi bisa di area sana. Batasnya adalah 1375. Dia tidak boleh breakdown dari 1375 ini. Kalau sampai breakdown artinya dia membentuk new low. Jadi di sini low, di sini new low, artinya jadi tidak oke lagi. Untuk BCA ini juga dia sebetulnya masih sideways ya. Masih sideways dengan batasnya. Ini ada support. Ini BCA, BBCA. Supportnya di sebelah sini di 33.000. Jadi jangan sampai dia breakdown dari 33.000. Kalau dia breakdown maka jadinya kurang oke lagi. Dengan potensinya kalau dia mantul dan bertahan di 33.000, ada potensi dia bisa kembali testing resist 35.000 atau bahkan resist yang di sini ya 35.800. Jadi congratulations kalau ada yang spekulatif buy di area support di 33.000 kemarin, maka teman-teman sudah profit ya. Memang gak begitu gede profitnya, paling hanya hari ini 1,4%. Jadi karena memang ini big cap juga ya, gerakannya agak lambat dan profitnya mungkin gak seluar biasa saham-saham second liner dan third liner. Kalau sampai BCA breakdown dari 33.000 itu jadinya tidak oke, karena artinya dia akan membentuk new low. Potensinya dia bisa menuju ke area support berikutnya. Tapi kalau dia bertahan di atas 33.000, maka potensinya dia testing resist yang tadi ya, yang saya kasih tahu yaitu 35.000 atau 35.800. Pixelnya saat ini masih merah-merah tidak oke, momentumnya juga masih belum oke. Tapi selama dia bertahan di atas 33.000 itu, di atas support itu, maka masih oke ya. Untuk ACES ini masih belum oke juga, karena bisa teman-teman lihat dia bergerak dalam channel downtrend. Artinya segitiga hijau dan merah juga kita abaikan dulu ya. Kalau dari pixelnya hijau 1, yang bagus sebetulnya hijau-hijau dua-duanya. Momentumnya juga belum ada, jadi masih kurang oke. Ada potensi dia akan bergerak sideways. Supportnya di 1500. Kalau dia bertahan maka ada potensi dia bisa testing resist. Resistnya karena dia masih downtrend maka kita bisa gunakan resist garis win line. Di sini ada garis win line sekaligus resist horizontal di 1580. Resist selanjutnya potensinya dia bisa testing resist yang di sebelah sini, yaitu resist channel downtrendnya, yaitu di 1625. Jadi angka yang di sini adalah angka
channelnya ya, channel atas dan channel bawah. Kalau ACES ini sampai breakdown dari 1500, ini supportnya tadi 1500, maka jadi tidak oke. Potensinya dia bisa turun ke support selanjutnya, yaitu support trend ya, karena artinya dia belum bisa mantul, dia akan menuju support trend seperti di sini nih. Nah, seperti di sini juga dia testing support trend, maka di sini adalah support selanjutnya. Ada support trend sekaligus support secara horizontal yaitu 1450. Untuk BNGA pixelnya saat ini hijau 1, jadi masih kurang oke dan momentumnya juga masih melemah, masih ada tapi dia melemah ya, sedang melemah. Dan untuk minor trendnya ini BNGA, ini dia masih bergerak dalam channel uptrend sih. Dan ini sementara yang di sini di dalamnya ini ada minor sideways. Jadi mudah-mudahan dia tertahan nih di support sini. Ini BNGA di support sini ya. Dia ada support trend sekaligus support secara horizontal 1075. Untuk teman-teman yang belum punya BNGA bisa spekulatif di dekat support sini 1075. Kasih toleransi ya, kalau misalnya dia hanya bikin ekor seperti hari ini 1-2% di bawah support ini, maka masih oke. Potensinya dia kalau bertahan maka ada potensi mantul dan testing kembali resistnya 1170, atau mudah-mudahan dia bisa testing resist yang di sebelah sini nih 1250. Sebaliknya kalau dia sampai breakdown itu artinya konfirmasi ya, dia closing di bawah support sini 1075. Kasih toleransi jangan lupa 1-2%. Kalau misalnya dia closingnya 2%, lebih dari 2% di bawah 1075, maka sebaiknya teman-teman disiplin untuk exit. Untuk LPPF ini juga statusnya sih memang hold ya. Dia masih bertahan di atas garis win line. Sini adalah sinyal entry-nya di saat segitiga hijau, channelnya agak uptrend sedikit tapi nggak terlalu seperti ini ya. Semakin kemiringannya ini menanjak itu artinya bagus. Tapi kalau landai begini jadi masih agak kurang setinggi ini ya. Rewardnya mungkin kurang begitu luar biasa. Pixelnya hijau 1, yang bagus hijau dua-duanya. Momentumnya ada tapi masih kecil nih. Jadi beda ya, dia nggak seperti yang di sini. Dia biru-birunya ini sangat tinggi banget. Momentumnya luar biasa, jadi makanya nih kemiringannya juga luar biasa. LPPF supportnya kita bisa gunakan support garis win. Garis winnya ada di ini ya, yang berwarna biru, maka angkanya yang di kanan juga berwarna biru yaitu 1355. Juga ada support secara horizontal nih yaitu 1360. Kalau dia breakdown artinya berpotensi ke support trend. Ini ada support trendnya. Ini angkanya. Jadi di area 1290. Kalau seandainya dia breakdown dari sana maka jadi kurang oke. Potensinya dia bisa turun ke support selanjutnya. Kalau untuk resistnya maka dia bisa testing high yang di sini ya. Yaitu 1450 sampai 1480. Jadi kalau dia bertahan di atas garis win ada potensi dia bisa testing lagi high yang kemarin nih. Bagi yang baru mau entry maka bisa spekulatif di area supportnya. Ini memang dia pas lagi deket-deket area support ya. Kasih toleransi, pakai money management. Jadi jangan langsung hajar dalam porsi yang besar. Sehingga kalau misalnya dia koreksi lagi menuju support trend, ini teman-teman masih bisa cicil. Tapi kalau dia sampai jebol juga dari support trend yang ini, maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Untuk ERA ini pixelnya masih merah-merah, masih agak kurang oke. Momentumnya juga berupa titik pink ya. Ini ERA, ini momentumnya masih berupa titik pink, jadi potensinya dia hanya bergerak sideways. Yang bagus itu kalau dia ada segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan momentumnya berwarna biru Ben-Hur seperti ini semakin menanjak, itu yang bagus. Dan dia juga bergerak dalam channel uptrend, ini yang oke. Nah saat ini dia memang ada minor uptrend
tapi kecil ya. Sinyal entry-nya sejak di sini dan statusnya masih hold sebesar 3,5%. Dia bertahan di atas garis win, jadi masih oke. Hari ini memang koreksi, dia minus 2%, tapi mudah-mudahan dia tetap bertahan ya di atas garis win. Maka teman-teman bagi yang belum punya bisa spekulatif. Tapi kalau sampai dia breakdown dari garis win, jangan lupa kasih toleransi seperti di sini. Jadi ada toleransi sekitar 1-2% di bawahnya. Atau teman-teman ingin gunakan money management, jadi cicil dulu sedikit di sini. Dan toleransinya adalah support yang ini ya. Otomatis karena dia horizontal, ini adalah support yang cukup kuat di 2550. Kalau support win-nya ini ada di 2720. Jadi kalau dia breakdown dari 2720, maka potensinya dia akan ke support 2550. Teman-teman harus ukur ya. Jadi jarak dari support sini ke support sini itu sekitar 6%. Jadi sebaiknya teman-teman jangan langsung dalam porsi jumlah yang besar belinya kalau mau cicil di support yang pertama ya. Sebaiknya menggunakan cicilannya tuh piramida, jadi besar di bawah porsinya. Misalnya 20, 30, 50. Sehingga teman-teman average-nya juga nggak terlalu tinggi, jadi agak di bawah sini. Dengan potensinya kalau misalnya dia memang turun ya, jebol dari support yang pertama, maka teman-teman masih bisa SOS di area resist ini. Jadi yang tadinya support karena jebol maka jadi resist ya. Lalu harus disiplin juga kalau seandainya dia sampai jebol dari 2550, ini jadinya tidak oke lagi karena artinya dia membentuk new low. Maka sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit kalau dia sampai jebol 2550-nya. Mudah-mudahan sih dia enggak, dia mudah-mudahan bertahan di atas garis win. Jadi dia mampu bertahan di sini, juga ada support trend, ada garis win. Jadi mudah-mudahan dia mantul dengan potensinya. Dia bisa testing resist yang di sini nih, atau seenggaknya di sini dulu deh. Jadi di sini memang ada resist juga. Mudah-mudahan dia bisa breakout ya. Kalau dia breakout maka potensinya dia bisa ke resist selanjutnya yaitu 3040. Dan si era ini sebetulnya akan stock split, cuma sepertinya jadwal stock splitnya belum ada. Mudah-mudahan segera keluar. Kalau jadwalnya sudah keluar maka mudah-mudahan si era ini bisa terbang. Untuk MAPI saat ini belum ada sinyal entry-nya, statusnya masih none. Dia masih bergerak sideways ya, area sideway-nya di area sini. Pixelnya merah-merah masih kurang oke dan momentumnya terus melemah. Hari ini malah ada titik merah nih, jadi masih kurang oke. Ini MAPI supportnya kita bisa gunakan support yang di sini 790. Jadi dia memang pas lagi support juga ya. Bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy silakan. Tapi jangan lupa harus disiplin juga. Kalau sampai dia breakdown atau dia closing di bawah 790, kasih toleransi ya 1-2%. Kalau dia closingnya di bawah ini maka jadinya tidak bagus lagi. Artinya dia membentuk new low dan potensinya dia bisa ke support di bawahnya lagi. Kalau dia bertahan di atas 790 maka ada potensi dia bisa naik ke atas dan testing resist yang di sini nih. Tapi resist terdekatnya garis win dulu ya, karena garis win itu bisa menjadi support dan resist. Jadi resistnya ini garis winnya di sekitar 820, 825. Kalau dia breakout dari garis win maka berpotensi ke resist selanjutnya yaitu 885. Untuk WG saat ini statusnya juga non, masih belum ada posisi entry. Pixelnya masih merah-merah, masih kurang oke. Momentumnya juga masih berupa titik pink, jadi masih berpotensi sideways ya. Supportnya ada di 222. Kalau sampai dia breakdown dari 222 ini maka dia akan menuju ke support selanjutnya yaitu di 218. Ini berarti dia kejedot ya sama garis win, maka berarti masih kurang oke nih. Kalau mau spekulatif sih boleh, tapi jangan entry besar-besar, jangan lupa gunakan money management. Jadi icip aja sedikit dulu. Kalau seandainya dia gagal, dia tidak bertahan di 222, maka teman-teman bisa exit dulu. Atau mungkin teman-teman bisa cari aja saham lain yang lebih menarik ya.
Untuk ASRI ini masih sideways juga, jadi ASRI sideways area sini. Pixelnya saat ini hijau 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya, momentumnya berupa titik pink. Itu sebabnya dia masih sideways ya. Kalau lagi sideways jangan lupa segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan, jadi kita gunakan strategi lain yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi beli di support seperti di sini misalnya, lalu sell di atas. Ini juga buy lagi di support lalu sell di atas. Ini ASRI. Jadi seperti di sini ya, dia ada support spekulatif, lalu sell SOS di sana, spekulatif lagi, SOS di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin spekulatif lagi, saran saya sih spekulatifnya di area support. Supportnya yaitu 222 dan 228. Dengan potensinya kalau dia mantul maka dia akan testing area resistnya lagi. Jangan pas-pas ya. Jadi jangan pas-pas misalnya di 266. Di sini juga ada resist nih, yaitu 256. Maka teman-teman sebaiknya begitu mendekati situ bisa mulai cicil jual. Kalau sampai dia breakdown dari 222 maka jadinya tidak oke ya. Breakdown itu adalah ketika dia closing di bawah 222. Jadi itu tidak oke lagi. Artinya konfirmasi dia breakdown. Sebaiknya teman-teman juga disiplin untuk exit dulu. Untuk SAME kemarin dia memang sempat right issue dan right issue-nya sukses ya, cakep banget. Setelah right issue dia malah terbang ke atas. Nah untuk teman-teman yang ketinggalan dan bingung gimana sih cara entry-nya kalau lagi strong uptrend begini, maka teman-teman bisa menggunakan time frame kecil untuk entry sebetulnya. Nanti kita bahas time frame kecilnya. Kalau dari sinyal win ini sih sudah entry sejak di sini. Statusnya adalah hold dengan profit 61,9%. Pixelnya saat ini dia udah mulai merah 1, tapi selama di atas garis win masih bagus ya, momentumnya juga masih bagus. Dia juga masih berada di atas garis win, tapi udah mulai jauh nih jarak dari harga ke garis winnya. Jadi harus hati-hati ya bagi yang baru mau entry. Lalu tipsnya kalau misalnya teman-teman baru mau entry, maka saran saya hanya untuk teman-teman yang bisa fast trading. Jadi kalau teman-teman gak bisa pantau, maka sebaiknya hindari aja karena dia udah jauh banget dari area support. Cari aja saham-saham lain yang masih berada di dekat area support. Tapi kalau yang ingin fast trading maka bisa gunakan time frame kecilnya. Apakah dia akan koreksi? Ya belum tentu ya, bisa aja dia lanjut naik. Jadi makanya saya katakan bagi teman-teman yang ingin spekulatif di saham-saham ini hanya untuk mereka yang bisa pantau dan bisa fast trading. Jadi seandainya sewaktu-waktu dia ternyata berbalik arah, dia turun ke bawah, maka teman-teman bisa langsung buang atau langsung pasang trailing stop ya. Tapi yang penting teman-teman sudah paham resikonya bahwa dia udah jauh banget dari supportnya, artinya resikonya semakin tinggi. Tipsnya untuk entry di saham-saham yang lagi strong uptrend seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan time frame kecil atau menggunakan area VWAP. Di sini ada sebelah kiri ada angka VWAP-nya. Jadi usahakan untuk entry berada di bawah VWAP. Kenapa harus entry di bawah VWAP atau mendekati area VWAP? Jadi ada potensi dan kecenderungan bahwa saham itu akan kembali ke area VWAP-nya ini karena itu harga rata-rata ya, harga rata-rata harian. Atau teman-teman bisa gunakan aja time frame kecil. Kalau time frame kecil ini saya ada kasih time frame hourly-nya. Ini adalah chart dari hourly-nya SAME. Jadi teman-teman bisa lihat dia sedang bergerak dalam channel uptrend dan saat kemarin dia koreksi ke support trendnya. Ini teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi harus ingat karena sifatnya spekulatif, maka kalau sampai dia breakdown, teman-teman wajib untuk exit juga. Di 2017 kalau teman-teman cek chartnya berdasarkan chart monthly, maka teman-teman bisa lihat harga tertingginya SAME itu di tahun itu adalah di angka 508. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Seandainya dia tidak mampu breakout atau bertahan di atas harga high dia ini 508, maka artinya ada potensi dia akan koreksi. Jadi saran saya untuk SAME ini teman-teman hanya untuk fast trading. Kalau sampai dia breakdown dari support trend ini, maka saran saya sih teman-teman exit dulu ya, karena jaraknya untuk turun ke bawah itu sangat jauh banget.
Tapi kalau si Same ini berhasil bertahan di dalam channel uptrend ini, kalau dia mantul terus ya, maka artinya itu oke banget, ada potensi si Same ini bisa mencapai harga ATH atau all time high ya, artinya dia bisa bertahan di atas 508. Kalau dia bisa breakout bertahan di atas 508, maka the sky is the limit. Jadi targetnya itu beda lagi, kita bisa gunakan Fibonacci, tapi di video ini saya tidak cantumkan. Untuk member bisa bahas ya di grup member. Nanti akan saya bantu jelaskan gimana caranya mencari target menggunakan Fibonacci. Untuk komposit kita, analisanya masih sama seperti video-video kemarin juga karena dia masih bergerak sideways. Jadi ini sudah mulai mendekati area resist ya. Pixelnya saat ini merah-merah dan dia momentumnya masih berupa titik pink dan makin melemah nih. Jadi ada potensi setelah dia menyentuh resist dia bisa koreksi dulu nih. Resistnya adalah di harga high kemarin, di harga high yang di sini ya. Jadi ini sudah mulai mendekati. Potensinya dia bisa kejedot. Kalau dia kejedot artinya koreksi akan kembali testing support. Supportnya ada di sebelah sini yaitu 6167, atau bisa juga gunakan support yang di sini ya. Ini ada gap. Jadi itu di angkanya 6150, 6151 di area situ. Mudah-mudahan dia nggak sampai breakdown dari area situ. Kalau dia sampai breakdown artinya teman-teman harus wajib disiplin untuk exit dulu dan mempersiapkan posisi cash yang lebih ya. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat maka silahkan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa untuk disiplin dengan trading plan-nya, buy on support ya, jangan buy di pucuk. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.